Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang luar biasa, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga nikmat berkumpul bertatap muka langsung bersama teman-teman semua di agenda kultum harian, yang mana kita di sini bisa melakukan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Semoga kelak Allah kembali menghimpunkan kita di jannahnya, ya, dengan mendapatkan nikmat yang paling paripurna, yaitu kenikmatan memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ya. Oke, salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan kita, motivator kita dalam melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, ya. Dari kisah-kisah Nabi, dari akhlaknya Nabi kita bisa belajar banyak, sehingga nantinya kita bisa senantiasa melakukan amalan-amalan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita bersama-sama mengambil pelajaran dari peristiwa masa lalu, tepatnya di tahun kedua Hijriah, tanggal 17 Ramadan, di mana pada saat itu kaum muslimin itu pertama kali diperintahkan untuk melakukan ibadah Shaum Ramadan, ya. Nah, tentu teman-teman sudah banyak yang tahu, ya, dan mengetahui cerita ataupun kisah dari perang Badar ini. Nah, di sini saya akan membatasi beberapa pelajaran penting. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri dan cari tahu lagi, karena memang banyak banget peristiwa yang terjadi, gitu, yang menimpa para sahabat dan juga Nabi Muhammad tentunya, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama itu dimulai ketika malam hari. Nah, di malam hari, malam 17 Ramadan itu, di saat para sahabat diberikan kenikmatan tidur yang lelap, padahal besoknya itu mau berperang, dan perangnya itu bukan main-main, gitu kan. Nah, ternyata Masya Allah, Allah memberikan kenikmatan berupa tidur lelap pada saat mungkin itu masa-masa yang besok mau berperang, gitu, tapi Masya Allahnya diberi karunia tertidur dengan lelapnya, ya. Nah, di saat itulah Nabi Muhammad SAW, beliau yang memang terkenal sangat perhatian terhadap umatnya, ya, kemudian sangat sayangnya sama umatnya, beliau itu berdoa sambil menangis, seperti itu. Nah, di doanya itu beliau berkata, "Ya Allah, ya Rob, jika memang besok terjadi peperangan dan tidak dimenangkan oleh kaum muslimin, maka aku khawatir kalau tidak ada lagi yang akan menyembahmu." Seperti itu kira-kira. Nah, lama sekali Nabi Muhammad berdoa seperti itu, sampai akhirnya sahabatnya Abu Bakar menemani Rasulullah SAW untuk menenangkan baginda Nabi. Nah, cukup wahai Nabi Muhammad, insya Allah kita akan memperoleh kemenangan yang nyata, ya. Nah, memang ada fitrahnya manusia, memang pasti ada rasa khawatir, ya, apalagi di perang ini kan
Rasulullah dan kaum muslimin itu menghadapi 1000 pasukan kafir Quraisy. Bayangkan 1000 pasukan kafir Quraisy dengan lengkap 700 kendaraan unta, 500 kendaraan kuda, kemudian senjatanya lengkap dan tombaknya juga sangat jitu, akurat panah-panahnya seperti itu. Dibandingkan dengan pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah 300 sekian belas orang. Para ahli tari banyak, ada pendapat yang 313, ada yang 317. Nah, di situ Masya Allah ya, dengan kondisi hanya 300 orang, kemudian dengan persenjataan yang tidak secanggih dengan kaum kafir Quraisy gitu kan, tapi Masya Allah, Allah memberikan karunia berupa kemenangan seperti itu ya. Nah, bahkan Allah itu nggak tanggung-tanggung kasih bantuan 3.000 pasukan malaikat seperti itu, Masya Allah ya. Membayangkan pasukan malaikat yang berkuda putih, kemudian yang dikisahkan di perang Badar itu kaum kafir Quraisy itu seperti memberikan lehernya seperti itu kepada para malaikat untuk dipenggal seperti itu. Masya Allah ya, ini kekuatan Allah yang luar biasa untuk bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, kemudian salah satu kunci terbesar dari kemenangan itu adalah yaitu tadi fa'anzalallahu sakinatahu. Ini ada di surat At-Taubah ayat 40 ya. Jadi Allah itu menurunkan ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Siapa yang mengingat Allah, maka Allah lebih besar dari kekhawatirannya. Siapa yang mengingat Allah, Allah lebih besar dari kekhawatirannya. Siapa yang mengingat Allah, Allah lebih besar dari ketakutannya seperti itu, rasa kehilangan, kemudian kesedihan kita ya. Ini dijelaskan juga di surat Yunus ayat 62, la khaufun alaihim walahum yahsanun. Mereka tidak memiliki kekhawatiran, mereka tidak bersedih hati ya, mereka optimisnya sangat besar kepada Allah. Allah karuniakan kekuatan menjadi hamba-hamba yang dibanggakan oleh Allah. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi, apapun masalah kita ya, dengan berzikir kepada Allah, insya Allah hati kita jadi tenang ya. Nah, itu yang pertama, pelajaran yang pertama. Kemudian selanjutnya itu ada pada kisahnya Utbah bin Rabi'ah. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini adalah seorang tokoh senior di kalangan kaum Quraisy. Nah, tadinya Utbah ini tidak mau bergabung dalam peperangan, dalam perang Badar. Nah, Utbah ini gak mau nyakitin Nabi ataupun ikut andil dalam peperangan ya. Kemudian sebelum terjadi perang, Utbah diutus oleh kaum kafir Quraisy untuk mengajak Nabi, membujuk Nabi menghentikan dakwahnya. Nah, Utbah diutus oleh kaum kafir Quraisy dan datang kepada Nabi dengan hardikan-hardikannya seperti itu. Hai Muhammad, mana yang lebih baik, engkau atau bapakmu? Mana yang lebih baik, engkau atau kakekmu? Kalau kau mengaku lebih baik dari mereka, celakalah engkau. Seperti itu kata Utbah. Kira-kira kalau kita dengar hardikan ataupun omelan-omelan, apa yang terjadi sih dalam hati kita? Kesel pasti ya. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad, Masya Allah ya. Allah karuniakan kelembutan hati, kelembutan tutur kata, kelembutan perilaku ya, teladan yang baik, Masya Allah. Nah, di sini akhirnya Nabi memanggil dengan gelar kehormatan kepada Utbah, menggunakan gelar kunyahnya yaitu ya Abal Walid, wahai bapaknya Walid, ijlis gitu, silakan duduk, engkau bicara aku akan mendengarkanmu gitu. Nah, terus akhirnya udah tuh komplain semua dikeluarkan ya. Setelah itu, apa engkau sudah selesai gitu kata Nabi Muhammad. Kalau begitu gantian ya gitu, sekarang giliran kamu yang dengerin aku gitu. Nah, akhirnya setelah itu Nabi Muhammad bersabda dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, apa yang terjadi dengan Utbah? Ternyata di dalam hati Utbah itu berkata-kata, dikisahkan. Jadi
Utbah setelah mendengar firman Allah lewat sabda Nabi Muhammad, Utbah berkata, perkataan apa yang dibacakan oleh Muhammad? Kenapa akarnya begitu menghujam ke dalam hati? Kenapa atasnya begitu berbuah manis gitu? Nah, lalu kemudian setelah itu Utbah bilang, cukup Muhammad. Akhirnya Utbah kembali ke kaumnya. Lalu kaumnya udah curiga nih, udah pasang muka curiga. Lihat tuh Utbah, dia berangkat sama pulang mukanya lain gitu. Ini pasti sudah kena sihirnya Muhammad, kena sihirnya Muhammad gitu. Nah, lalu Utbah pun berpendapat gitu, ini adalah pendapatku, silahkan jika kalian terima, kalau tidak juga tidak apa-apa, dikembalikan lagi ke kalian ya. Lalu Utbah berpesan, jangan ganggu Muhammad gitu. Kalaupun ada orang yang akan menghancurkannya, biarkan orang Arab lain yang akan menghancurkannya. Jangan nodai hubungan kekerabatan kita dengan Muhammad. Lalu kemudian, kalaupun Nabi Muhammad akan berjaya, akan menang, berarti itu memang kemenangan untuk kita juga gitu. Masya Allah ya. Jadi sebegitu kuatnya gitu pengaruh kalam Allah, Al-Quranul Karim bahkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam gitu ya. Apalagi kita gitu, yang Masya Allah dari kecil sudah dikaruniai Allah berupa keislaman ya. Seharusnya Al-Quranul Karim itu bisa menjadi tamengnya kita gitu kan, bisa menjadi jalan kebaikan bagi setiap perkataan, perbuatan seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan mentadaburi Al-Quran ya di bulan suci Ramadan ini, hati kita semakin bersih, terus kemudian amalan-amalan kita juga bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya ya, dan Allah pun ridho dengan amalan kita, amin ya. Nah, kembali ke kisah ke Utbah tadi. Setelah berpendapat seperti itu, lalu yang namanya Abu Jahal itu nggak pernah rela kalau ada orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Nah, Abu Jahal itu juga terkenal dengan orang yang sangat ahli dalam memprovokasi orang lain. Dibelilah sebuah gaun wanita yang sangat indah sekali dan dihiasi dengan aneka macam hiasan. Lalu diutusnya seseorang untuk mengirimkannya ke Utbah. Nah, katanya Abu Jahal, sampaikan ke Utbah, engkau pantasnya pakai ini gitu. Lalu kemudian utusan ini datang kepada Utbah bin Rabi'ah. Pas dibuka, betapa kagetnya Utbah. Apa ini gitu kan. Terus kata Abu Jahal, engkau pantasnya pakai ini. Nah, kemudian langsung saja itu Utbah menghunus pedang dan dengan lantangnya dia bicara, saya ini adalah keturunan dari perwira gitu. Keluarga Rabi'ah adalah keluarga perwira yang tidak takut berperang. Nah, mungkin ada sedikit kesombongan juga ya yang menghalangi hidayah itu sampai kepada Utbah bin Rabi'ah. Akhirnya Utbah pun ikut berperang. Nah, ini bahayanya punya teman yang suka sekali memprovokasi, jadi menyebarkan hal-hal yang negatif gitu kan, tanpa memberikan semangat yang positif begitu ya. Nah, ironisnya lagi, Utbah ini adalah orang yang pertama kali tewas di perang Uhud ketika berduel dengan pamannya Nabi, yaitu Hamzah. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Jadi memang penting sekali untuk mempunyai teman yang baik dan menjaganya ya. Dan jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita ataupun kabar-kabar yang gak jelas, yang ujung-ujungnya itu menjadikan amalan-amal kita itu sia-sia atau bahkan berujung seperti Utbah, yaitu meninggal dalam keadaan kafir dan masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Oke, pelajaran berikutnya yaitu tentang dua pemuda Ansor yang mereka juga berjuang di medan jihad perang Badar ya. Dua pemuda ini unik banget teman-teman.
Jadi mereka itu punya target, dan target utamanya yaitu bisa membunuh musuh utama Allah, ya, yaitu Abu Jahal. Nah, diriwayatkan itu Abu Jahal itu punya perisai. Perisainya itu yaitu pasukannya dia yang ada 10 lapis seperti itu, ya. Masya Allah, untuk menembusnya memang butuh perjuangan yang sangat tidak mudah gitu, ya. Nah, pemuda ini berkata kepada Abu Ubaidah, "Wahai paman, yang manakah Abu Jahal? Aku dengar dia adalah orang yang selalu menyakiti Nabi." Nah, Masya Allah, ya. Jadi bisa dilihat di sini bagaimana semangatnya dua pemuda ini dalam membela Nabi seperti itu. Nah, pada saat ditunjukkan yang mana Abu Jahal, seperti anak panah yang melesat, dua pemuda ini langsung menembus pertahanan perisainya Abu Jahal, dan akhirnya atas izin Allah kenalah itu Abu Jahal sampai akhirnya terjatuh, ya, sampai akhirnya dua pemuda tadi juga syahid di jalan Allah. Masya Allah, ya. Nah, jadi teman-teman, kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk memperjuangkan jalan yang Allah beri. Kita punya lahan jihad kita masing-masing. Jihad di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, ya. Kemudian di tengah keluarga kita seperti itu. Dan perjuangannya kita itu pasti banyak tantangan, ya. Di tengah perjuangan pasti banyak tantangannya. Tapi insya Allah dengan tekad yang kuat, mengharapkan ridho dari Allah gitu kan, kemudian dengan strategi terbaiknya kita, nanti insya Allah nantinya kita sendiri yang akan mendapatkan kepuasan dalam perjuangan, ya. Insya Allah dapat surganya dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, ya. Di perang Badar itu kita tahu kalau lawannya kaum muslimin itu adalah kaum kafir Quraisy yang kalau dilihat lawannya itu berat-berat, teman-teman. Bukan karena kekuatan musuh, bukan karena persenjataannya musuh, ya. Tapi di perang Badar ini para kaum muslimin itu melawan ayah-ayah mereka, melawan saudara mereka, melawan kakak mereka, adik mereka, melawan paman, melawan ponakan-keponakannya. Masya Allah, ya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan kaum muslimin pada saat itu. Bahkan pada saat kaum kafir Quraisy sebagian menjadi tawanan kaum muslimin, nah di situ Allah menurunkan ayat yang artinya tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Nah, jadi tadinya itu Nabi Muhammad itu mengikuti usulan dari Abu Bakar, yaitu untuk menukarkan tawanan itu dengan tebusan gitu. Nah, sampai akhirnya turun ayat ini, dan akhirnya dengan kebesaran hati, keimanan, dan ketakwaannya pada Allah, para sahabat Rasulullah pun menjalankan perintahnya Allah, ya. Bila kesimpulan diambil pelajaran kalau cintanya kita sama Allah itu tidak boleh melebihi dari cintanya kita kepada keluarga, kepada harta, kepada jabatan, ataupun bahkan penghargaan dari manusia seperti itu, ya. Pasti banyak sekali yang akan dikorbankan gitu ketika kita sudah mengazamkan diri kita untuk mencintai Allah di atas segala yang ada seperti itu. Tapi insya Allah dengan kekuatan iman, Allah akan memberi kita kekuatan-kekuatan seperti itu, ya, insya Allah. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Mohon maaf durasinya panjang, maafin ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang benar itu datangnya dari Allah. Tutup dengan membaca doa, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk selalu mengingat-Mu dengan sebaik-baiknya, bersyukur kepadamu dengan sebaik-baiknya,
dan selalu beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.